Alhamdulillahi ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kita begitu banyak sekali nikmat dan karunia, di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat luang waktu, nikmat kita bisa beraktivitas dalam keseharian, bil khusus nikmat iman, Islam serta ihsan yang diiringi dengan hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah, kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni selaku muslim, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita ini, baik yang lalu, yang saat ini maupun insyaallah yang akan datang, kesemuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat ma'assalam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua bagian umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, ajaran kita yakni agama Islam telah memberikan bimbingan kepada kita, dan harus kita yakin dengan sepenuh hati dalam ajaran agama pasti akan membawa kepada pemeluknya kepada jalan yang penuh dengan keselamatan, jalan yang penuh kebahagiaan, dan jalan yang penuh keberkahan. Dan satu-satunya manusia yang tahu persis untuk menggapai kebahagiaan dunia wal akhirah, satu-satu manusia yang tahu persis untuk menggapai keselamatan hidup di dunia wal akhirah, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan tuntunan kepada kita, yang tuntunan ini harus betul-betul kita jazmkan dalam hati. Bila kita berupaya untuk mengamalkannya, yakin dan yakin pasti kita akan mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah. Yakin dan yakin pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah, mendapatkan keberkahan dunia wal akhirah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalastani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa nabdu lil muslimin. Ada dua resep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita. Ada dua amaliyah, yang amaliyah ini bisa mengalahkan amaliyah lain. Tidak ada yang paling utama melainkan dua perkara ini, kata Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu? Al-imanu billah, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh anugerah yang begitu besar. Kita terlahir di alam dunia, dititip dalam rahim orang-orang muslimin, sehingga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Iman hal yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim. Karena tindak tanduk, perbuatan, ucapan seseorang bagaimana tergantung kepada keimanannya.
Karena iman bagaikan pondasi dan suatu bangunan. Bila bangunan tersebut pondasi kurang baik, konstruksinya kurang baik, maka bangunan tersebut setahun 2 tahun kemudian akan mengalami kerusakan yang cukup cepat. Begitulah iman dalam diri seorang muslim. Bila imannya baik, imannya mantap dan kuat, maka setiap ucapan dan perbuatannya pun insya Allah akan mengandung suatu kebaikan dan amal saleh. Tapi sebaliknya, di mana seorang imannya buruk ataupun lemah, maka akan ia mudah terpelosok dalam jurang kemaksiatan, baik yang diucapkan ataupun yang diperbuat. Oleh karenanya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan iman, dan dengan iman ini kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Di antara cara menjaga iman, ikhtiar kita, bagaimana iman kita tetap stabil apalagi sampai naik dan mantap dengan jazam yang kuat. Di antaranya al-julusu fil majlisil ulama. Kita luangkan diri kita, kita luangkan waktu kita, walaupun hanya sebatas seminggu sekali, duduk bersama para alimul ulama. Kita belajar ilmu agama, wabil khusus ilmu yang bahas tentang iman, yakni ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid menjadi fardu ain bagi setiap muslim balik yang sudah balik untuk mempelajari. Agar apa? Agar keimanan kita tetap stabil, bahkan bisa naik. Tentunya agar kita terjaga dari segala hal yang dilarang, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, tidak ada satu perbuatan yang lebih afdal dari keduanya, yakni an-naf'u lil muslimin. Kemanfaatan untuk orang-orang Islam. Hadirin rahimakumullah. Di riwayat lain Rasulullah bersabda, khairukum, sebaik-baiknya orang yang paling manfaat bukan orang yang paling kaya di antara kalian, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, tapi yakni orang yang paling baik di antara kalian, yakni orang yang paling bermanfaat. Kemanfaatan sesuai dengan kemampuan. Al-Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan dalam kitabnya Sahih Ibad, yang pertama bisa dengan ucapan. Ucapan yang baik, ajakan yang baik ini merupakan suatu kemanfaatan. Bahkan dikatakan suatu sedekah yang mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan ucapan, biljah, bisa dengan kedudukan. Misalkan di antara kita berada di posisi sebagai atasan, manajer dan yang lain-lain, bisa kita perintahkan, bahkan mengajak kepada orang-orang di bawah kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah sholatnya, untuk mengajinya dan wiridnya dan yang lain-lain yang bisa membuahkan ridhoan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Awil bil mal, atau dengan harta sesuai dengan kemampuan kita. Ataupun yang terakhir, dengan segala kebaikan-kebaikan yang kita niatkan semata-mata untuk kemanfaatan orang-orang muslimin, sebagaimana saudara-saudara kita yang telah merasakan penderitaan yang luar biasa di Palestina. Mungkin tak mampu kita dengan harta, mungkin tak mampu kita dengan diri sampai berangkat ke sana demikian, tapi setidaknya doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita mendapatkan ketentraman pula sebagaimana kita rasakan di sini. Ternyata begitu sayang, begitu murahnya Allah kepada kita, kepada muslimin wal muslimat yang berada di Indonesia. Oleh karena itu pada Jumat yang mulia ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita. Allah taala jadikan diri kita termasuk bagian orang-orang yang bisa bermanfaat, baik untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, umumnya muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian Allah berikan kita keselamatan, kebahagiaan, keberkahan dari hidup di dunia hingga akhirat. Barakallahu li lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.